6 gitu ya. Nah, minggu ke-6 itu di proyeksi peta kelas B ya. Seharusnya kalau di rencana itu ya, itu minggu ke-6 itu ada kuliah umum ya harusnya. Tapi selain kuliah umum ini masih belum butuh persiapan gitu ya. Mungkin minggu depan gitu ya. Sehingga minggu 6 ini saya isi dengan distorsi peta gitu ya. Dan juga selain distorsi peta itu kemarin ada materi yang sudah dibuatkan sama Bu Cai ya. Ini saya akan bahas tentang SRGI gitu ya, Sistem Referensi Geospasial Indonesia. Kemudian SRGI sambil kita mengingat ya, supaya ingat, Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang disingkat SRGI adalah sistem referensi geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. Jadi secara bersamaan gitu ya, gunakan nasional kita bersama-sama supaya sama gitu ya. Sistem referensi geospasial adalah suatu sistem referensi yang digunakan dalam pendefinisian dan penentuan posisi suatu entitas geospasial yang mencakup posisi horizontal, posisi vertikal, dan nilai gaya berat. Berikut perubahannya sebagai fungsi waktu gitu ya. Sejarahnya untuk sistem referensi Indonesia, di sebelum adanya Bagus Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional ya, Indonesia menggunakan berbagai macam datum pemetaan seperti datum genuk, datum gunung segara, serta datum vertikal yang mengacu ke MSL seperti datum Basel 1841 dan ID 74. Dan pada masa Bagus Surtanal, datum yang digunakan adalah datum Indonesia 74 dan datum Geodesi Nasional 95 atau DGN 95. Kemudian adanya berbagai variasi datum mengakibatkan berbagai peta yang ada memiliki IG beragam pada berbagai skala peta. Jadi IG-nya tidak sama gitu ya. Dan secara sistem referensi di Indonesia ada diskusi gitu ya, apa tantangannya bila suatu informasi geospasial atau baik IG dasar maupun tematik menggunakan beragam datum yang berbeda gitu ya. Nah, jadi tentu tidak bisa meng-matchkan gitu ya antara satu peta informasi gitu ya dengan peta atau informasi yang lainnya gitu ya. Kemudian sejarah berikutnya, Bagus Surtanal yang berubah menjadi BIG atau sekarang Badan Informasi Geospasial kemudian mendefinisikan sistem referensi tunggal yang digunakan di Indonesia adalah SRGI 2013 atau kepanjangan dari Sistem Referensi Geospasial Indonesia. Nah, ini jadi semua fasilitas ya, infrastruktur yang dibangun ini bisa ditampilkan atau bisa Anda cek di srgi.pig.go.id. Dan SRGI 2013, perbedaan yang mendasar antara datum SRG 2013 dan datum sebelumnya yaitu pada perubahan koordinat pada fungsi waktu, di mana SRG 2013 juga memperhitungkan pergerakan dari lempeng tektonik yang ada di sekitar wilayah Indonesia. Sistem referensi yang digunakan sebelumnya adalah DGN 95 masih bersifat statis gitu ya, di mana perubahan nilai koordinat terhadap waktu sebagai akibat dari pergerakan lempeng tektonik dan deformasi gerak bumi tidak diperhitungkan. Jadi status tetap maksudnya ya, padahal gerak lempeng bumi kita itu bergerak gitu ya. Tiap tahun pasti ada perubahan harusnya. SRGI 2013 terdiri dari sistem referensi geospasial horizontal dan sistem referensi geospasial vertikal. Kemudian ini ada versus ya, perbanding perbedaan antara DGN tahun 95 yang sudah pernah kita gunakan di Indonesia, kemudian SRGI 2013 ya, itu dimana DGN 95 datumnya geosentrik ya,
Kemudian koordinat geodesi ada DGN 95 singkatannya, atau datum geodesi nasional tahun 1995. Kemudian koordinat grid atau petanya ada UTM, Universal Transformator. Kerangka referensinya International Terrestrial Reference Frame atau ITRF. Kemudian ellipsoidnya pakai WGS 1984. Kemudian sumbu semi mayor ada 6.378.137 meter. Faktor penggepengan 298,257.222.3563. Nah, di mana kalau disamakan ya, ini dengan yang SRGI 2013 ya, di sini pakai sama UTM-nya. Kemudian kerangka referensinya jadi pakai ITRF, sekarang ITRF tahun 2008 gitu ya. Kemudian yang lainnya ini sama ya. Untuk yang perbedaan sistem referensi geospasial vertikalnya itu pakai geoid. Kemudian sifat sistem referensinya ya, kalau DKN 95 sama SRG 2013 perbedaannya, kalau yang DKN 95 statik, dan kalau yang SRG 2013 memperhitungkan perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu. Kemudian sistem referensi koordinatnya sama ITRS. Kerangka referensi koordinatnya ada jaring kontrol geodesi yang terikat pada ITRF 2000. Kemudian yang SRG 2013 jaring kontrol geodesi yang terikat pada ITRF 2008. Datum geodetiknya sama, geospasial vertikal. Kalau yang DGN pakai MSL, SRGI pakai geoid. Dan sistem akses dan layanan DGN-nya pakai tertutup, dan kalau SRG 2013 terbuka dan self service, jadi dibuka untuk semua orang ya. Sistem referensi geospasial horizontal. Sistem referensi geospasial ini adalah sistem koordinat referensi yang digunakan untuk mendefinisikan posisi horizontal suatu titik. Sistem referensi geospasial horizontal mempunyai komponen antara lain ada sistem koordinat referensi, koordinat reference frame, ada datum geodetik, perubahan koordinat sebagai fungsi waktu. Kemudian sistem referensi geospasial horizontal ya. Berikutnya ada sistem koordinat referensi yang dibahas, digunakan untuk menetapkan sistem referensi geospasial horizontal merujuk pada sistem referensi geospasial global. Sistem referensi koordinat adalah sistem koordinat geosentrik 3 dimensi dengan ketentuan sebagai berikut. Ada titik pusat dari sumbu koordinat bertepatan dengan titik pusat bumi seperti yang didefinisikan pada ITRS atau International Terrestrial Reference System, dan ada satuan panjang sumbu koordinat menggunakan satuan internasional. Dan orientasi dari sumbu koordinat adalah ekuatorial, di mana sumbu Z bertepatan dengan sumbu dan bernilai positif terhadap kutub utara. Sumbu X berada pada ekuatorial dan memotong meridian utama atau Greenwich, dan sumbu Y yang berada pada ekuatorial yang berada pada daerah kanan dari sumbu X sebesar 90 derajat. Lanjut untuk koordinat reference frame-nya ya, atau kerangka referensi koordinat adalah realisasi dari sistem referensi koordinat ya, itu adalah jaring kontrol geodetik dengan nilai koordinat didefinisikan pada epoch 2010 ya, 0 atau 1 Januari 2012 yang terikat dengan Global Reference Frame ITRF 2008, dan koordinat reference frame yang digunakan untuk menentukan SRGI 2013 adalah kombinasi antara stasiun pengamat geodetik dan pilar pengamatan geodetik secara periodik di Indonesia yang terhubung ke jaringan global. Jumlah stasiun dan pilar di Indonesia yang kan untuk perhitungan berjumlah 2954. Kemudian datum geodetik adalah sebuah model yang digunakan sebagai referensi untuk menentukan posisi di permukaan bumi. Ini menentukan korelasi geometrik antara sistem referensi koordinat dan permukaan bumi yang dimodelkan dengan ellipsoid reference. Datum geodetik menggunakan referensi ellipsoid WGS 84
di mana titik pusat elipsoid referensi bertepatan dengan pusat bumi yang digunakan pada ITRS ya. Ini WGS 84. Nah, yang disajikan titik pusatnya elipsoid referensi. Lanjut, perubahan koordinat sebagai fungsi waktu merupakan vektor dari nilai koordinat yang berubah sebagai fungsi waktu dari sebuah titik kontrol geodetik yang disebabkan karena pengaruh dari pergerakan lempeng tektonik dan deformasi kerak bumi. Lanjut, untuk yang sistem referensi geospasial vertikal adalah sistem koordinat referensi yang digunakan untuk menentukan tinggi ya. Indonesia adalah negara kepulauan sehingga sistem tinggi lokalnya yang berbasis pada MSL kemungkinan tidak konsisten dan sulit digabungkan dengan sistem tinggi secara nasional. Solusinya adalah dengan menggunakan geoid sebagai sistem referensi geospasial vertikal, mana geoid sendiri adalah permukaan ekuipotensial yang bertepatan dengan permukaan laut rata-rata dunia sebagai kuadrat terkecil. Geoid ditentukan dari perhitungan gravitasi yang dilihat dari jaring kontrol geodesi. Geoid sangat direkomendasikan untuk penyatuan datum. Hingga sistem referensi geospasial vertikal ini adalah contoh model undulasi geoid Indonesia, INA Geoid 2.0. Dan ada tugas diskusi yang nanti bisa dikerjakan ya. Ini yang didiskusikan dengan kelompok baru kalian ya. Ada 5 kelompok kan kemarin ya, kemarin malam itu silakan didiskusikan. Tempat pengumpulannya sama ya. Jadi soft copy saja gitu ya. Halo, suara saya masuk ya. Oke, lanjut ke teori gitu ya. Mana tadi? Teori tentang distorsi peta ya. Sebelum distorsi peta itu tadi saya kasih kirim contoh ya. Kirim contoh perhitungan apa ini kemarin peta ya. Peta untuk jarak ya, jarak yang dikirim di foto ya, foto. Ya, peta ini lah kemarin kalau melihat jarak gitu ya. Di download tuh ya, download kerja proyeksi. Oke ya. Ini kemarin ini adalah 30 detik gitu ya, selisih antar dua garis gitu ya. Kalau di peta yang saya kasih contoh, ada peta yang di Jawa Timur juga begitu 30 detik. Ternyata kalau yang punya peta teman-teman ya di Sorong, di Papua dan sebagainya gitu ya, itu satu garis satu kotak ini tidak 30 detik ya, tetapi 1 menit ya, 1 menit atau 60 detik. Nah, jadi perhitungannya kalau di sini 3,75 itu kan dari satu kotak ini ya. Kalau yang di Sorong itu kalau diukur 3,7 berarti nanti diukur dari sini ke sini berapa ya. Ini kalau ini rumusnya jadi sudah saya bagi. Ini saya kasih contoh ya. Ini perhitungannya kalau X per 30 detik. 30 detik itu adalah satu kotaknya. Yang dicontoh ini adalah 30 detik ya. Sama dengan 2,6. 2,6 itu jarak dari awal ya, awal garis ya, garis yang paling terdekat ya, ke titik lokasi. Ke lokasinya di atas ini kan. Di sini ini jaraknya misalkan 3,75. Oke.
Jadi dari 3,75 jadi kalau mencari X sama dengan 2,6 dibagi 3,75 dikali 30 detik ya, maka X nya ketemu nilai berapa ini, 20,8 detik gitu ya. Ini kalau jaraknya dari sini ke sini adalah 30 detik, kemudian ukurannya 3,75. Tetapi yang di dalam sorong ya, yang di petanya teman-teman gitu ya, itu berbeda berapa, dia ukurannya adalah 3,7, kemudian satu kotaknya adalah 60 detik gitu ya. 60 detik, maka nanti rumusnya kalau ukurannya Pak ketemu ukurannya 3 cm, berarti 3 cm dibagi 3,7 dikali 60 detik gitu ya. Ini untuk yang bujur timur, sama juga yang bujur barat juga begitu ya. Kalau nanti ukurannya berapa per 3,7 kali 60 detik itu sama, nanti ketemunya berapa gitu ya. Nah, ini contoh tugas kelanjutan tugas kemarin ya. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Ya ini saya rekam ya, jadi kalau terlalu cepat nanti teman-teman bisa cek di YouTube saya ya. Sudah ada rekamannya untuk penjelasan yang tadi. Lanjut, untuk yang materi berikutnya ada distorsi peta gitu ya. Distorsi yang dipahami ada konsep dasar distorsi, distorsi arah dan bentuk, distorsi jarak, distorsi luas, orientasi, tisot, indikatrik ya. Konsep dasarnya gitu ya, ada gambaran bumi gitu ya. Bumi akan diapakan pertanyaannya gitu ya. Bumi memiliki bentuk yang mendekati elipsoid gitu ya. Ada elipsoid, kemarin bentuk elipsoid sudah tahu ya, sedikit lonjong karena adanya perbedaan antara diameter kutub dan diameter khatulistiwa. Kemudian ketika permukaan bumi yang melengkung diproyeksikan ke permukaan datar seperti pada bidang atau peta 2 dimensi, hasilnya tidak bisa menggambarkan ukuran, bentuk, dan jarak secara sempurna. Kemarin sudah dicoba ya. Penyimpangan yang muncul saat melakukan proyeksi ini dikenal sebagai distorsi ya. Jadi ada kemarin kan kenapa yang di kutub itu pakai planar dan yang di 0 sampai 23 gitu ya pakai silinder, kemudian 23 sampai 60 pakai kerucut gitu ya. Nah, ini kan berbeda, itu juga ada nanti penyimpangan atau distorsi. Dalam membuat proyeksi akan selalu ada distorsi. Indikator yang paling sering digunakan untuk menunjukkan seberapa terdistorsi sebuah peta adalah Tissot Indicatrix. Ya, ini konsep dasarnya. Distorsi peta terjadi karena kesulitan dalam menggambarkan permukaan bumi yang melengkung ke dalam bentuk 2 dimensi ya. Dan ada faktor utama penyebab distorsi, ada bentuk bumi baik elipsoid atau geoid gitu ya. Bumi tidak berbentuk bola sempurna, melainkan mendekati elipsoid atau geoid yang lebih lonjong di ekuator dan lebih pipih di kutub gitu ya. Ketika permukaan yang bulat ini diproyeksikan ke bidang datar gitu ya, terjadi ketidaksesuaian antara bentuk asli dan bentuk yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan perubahan bentuk, ukuran, atau posisi wilayah pada peta. Kemudian metode proyeksi peta untuk penyebab distorsi berikutnya. Proyeksi sendiri adalah metode matematis untuk memindahkan informasi dari permukaan 3 dimensi bumi ya ke permukaan 2 dimensi peta. Metode proyeksi peta memiliki kekurangan kelebihan sehingga akan menghasilkan jenis distorsi tertentu. Ini kemarin ada misalkan silindrikal memperbesar wilayah di sekitar kutub. Ini kalau wilayah kutub dipakai gitu ya. Azimutal menghasilkan distorsi jauh dari pusat peta. Ini kan, karena jauh dari titik, karena dia datar betulnya. Kemudian konik silinder kerucut gitu ya, cocok untuk daerah lintang tengah tetapi menghasilkan distorsi di bagian utara dan selatan karena sangat jauh gitu ya. Nah, ini gambaran-gambaran untuk distorsi ya. Kemudian luas wilayah yang diproyeksikan. Semakin luas area yang dicakup peta, semakin besar potensi distorsinya.
Peta yang menampilkan seluruh permukaan bumi global dan memiliki distorsi yang lebih besar dibandingkan dengan peta lokal atau regional karena lebih banyak wilayah bumi harus direpresentasikan di bidang datar. Jadi ini tergantung dari luas wilayahnya ya, akan berbeda distorsinya. Skala peta yang merupakan rasio antara jarak di peta dan jarak di dunia nyata juga mempengaruhi tingkat distorsi. Pada peta berskala kecil, misalkan peta dunia, distorsi akan lebih besar karena wilayah yang luas digambarkan dalam ruang yang terbatas. Sebaliknya, peta berskala besar yang menggambarkan wilayah kecil lebih cenderung mendekati akurasi bentuk aslinya. Ya. Kemudian ini contoh gambaran aja ya, di peta dunia sebenarnya diproyeksikan dalam bentuk peta ya, dimana dunia sebenarnya kan ada reference titik, kemudian dalam bentuk spheroid bumi, kemudian akan disajikan dalam bentuk peta 2 dimensi. Selanjutnya, faktor penyebab distorsi ada tujuan dan fokus peta. Karena peta dibuat untuk berbagai tujuan seperti navigasi, geografi, meteorologi. Berdasarkan tujuannya, proyeksi yang digunakan bisa memprioritaskan aspek tertentu seperti bentuk, jarak, atau luas, sehingga menciptakan distorsi yang lebih besar pada aspek-aspek lainnya. Misalnya pada peta Mercator sangat akurat untuk navigasi laut karena mempertahankan arah, tetapi sangat distorsi ukuran wilayah di dekat kutub. Jadi tujuannya untuk apa gitu ya. Kemudian distorsi peta dapat berdampak signifikan ya pada persepsi kita terhadap fitur geografis. Jika peta terdistorsi, daratan dapat tampak lebih besar atau lebih kecil dari yang sebenarnya, dan jarak antar titik dapat tampak lebih pendek atau lebih panjang dari sebenarnya. Ini contoh salah satu efek penting dari distorsi peta adalah bagaimana hal ini dapat mengubah persepsi kita terhadap ukuran negara. Misalnya pada proyeksi Mercator, Greenland ini contoh Greenland, gambar Greenland ya, tampak lebih besar daripada Afrika gitu ya. Padahal sebenarnya Afrika lah lebih dari 14 kali lebih besar dari Greenland. Seperti ini ya, kalau di Afrika ini seperti ini. Padahal posisi sebenarnya ini seperti ini besarnya ya. Lanjut ya, sebenarnya di gambarnya itu seperti ini, tapi kalau ditarik maksudnya di move down ini ditarik ke bawah, ternyata Afrika ini lebih besar gitu ya. Efek dari distorsi peta sendiri adalah dampaknya pada navigasi karena peta dapat mendistorsi arah fitur tertentu seperti arah kompas, maka sulit untuk menavigasi secara akurat menggunakan peta yang terdistorsi. Dan untuk mengatasi efeknya, pertama, the different map projection gitu ya, berbagai proyeksi peta dapat digunakan untuk meminimalkan efek distorsi peta. Misalnya proyeksi Mercator meminimalkan distorsi bentuk, dan proyeksi Peters meminimalkan distorsi area. Kemudian memilih proyeksi peta yang tepat. Jadi memilih proyeksi peta yang tepat untuk tujuan tertentu sangat penting dalam meminimalkan efek distorsi peta. Misalnya jika peta digunakan untuk navigasi, maka proyeksi peta yang meminimalkan distorsi jarak akan lebih tepat. Di sisi lain, jika peta digunakan untuk analisis geografis, proyeksi peta yang meminimalkan distorsi area akan lebih tepat. Dan distorsi arah dan bentuk ya, yang pertama ada direction distortion ya, distorsi arah. Nah, di sini dan ada distorsi bentuk gitu ya. Kalau di bentuk dan arah gitu ya, jadi sama seperti yang tadi, ini tergantung dari arah gitu ya, dari satu tempat gitu ya kemudian ke tempat lainnya. Kemudian dari aktual berbeda ya, dari aktual direksi pada permukaan bumi. Contohnya di dalam peta ya, rute lingkaran gitu ya antara dua titik ini sebenarnya tidak jadi sebuah garis lurus ya pada peta. Sebenarnya dia melingkar ya
Nah, jadi kenapa kok tidak jadi garis yang lurus, harusnya lingkaran gitu ya. Dan alasannya ya untuk distorsi direction itu ya, kenapa? Karena proyeksi peta ya tidak bisa secara akurat gitu ya mempresentasikan permukaan bumi ya yang yang atau misalkan berbentuk kurva lengkung gitu ya pada permukaan bumi yang datar gitu ya. Maka arah ini akan menjadi terdistorsi gitu ya. Dan di sini ada garis lurus ya pada permukaan bumi bisa ditampilkan seperti berbentuk kurva gitu ya, atau melengkung atau busur ya pada peta. Kemudian kalau distorsi bentuk gitu ya, itu terjadi jika bentuk pada objek ya di peta berbeda dari bentuk aktualnya ya, untuk bentuk sebenarnya pada permukaan bumi. Nah, seperti tadi contohnya kan sudah digambarkan ya, sudah di peta tadi ya bentuknya. Nah, ini bentuk sampel Mercator pada peta proyeksi Greenland berbentuk ya, gambarannya dia gambarnya lebih besar daripada Afrika, tetapi sebenarnya Afrika ini 14 kali lebih besar daripada Greenland. Kemudian alasannya ya dari distorsi bentuk ini, proyeksi peta ini stretch atau ditarik ya, dan juga dikompres pada permukaan bumi ya dalam berbagai cara ya. Beberapa proyeksi gitu ya, seperti proyeksi Mercator ya, ini akan membedakan dari sudut dan juga bentuknya. Kemudian terlebih lagi dia akan di dekat kutub gitu ya. Kalau di dekat kutub seperti ini akibatnya terdistorsi bentuk gitu ya. Harusnya di sini tuh kecil ya, tetapi karena dia posisinya di dekat pol atau kutub dia akan ketarik gitu ya, tertarik, kemudian bentuknya seperti ini. Ini khusus untuk yang proyeksi Mercator gitu ya. Kemudian ini contoh ya, ini distorsi direction gitu ya, atau arah gitu ya. Nah, contoh gambarannya pada gambar kalau Anda lihat coba, antara Madison ke Madrid ke Buenos Aires gitu ya, pada peta dan juga pada reality dia akan berbeda gitu ya. Di dalam rasio 1,35 gitu ya, bentuknya harusnya realitanya ya 6.780 km dan 9.180 meter. Nah, jadi bentuknya juga seperti ini, dia akan nampak melengkung gitu ya. Nampaknya melengkung, kenapa nggak lebih lurus saja gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak melengkung gitu ya, ini sudah arah yang betul gitu ya. Nah, jadi ini melengkung ini disebabkan oleh distorsi arah gitu ya. Kemudian distorsi peta gitu ya. Nah, ini contoh tadi bentuk Greenland gitu ya. Nah, kemudian selain bentuk Greenland itu sebenarnya banyak juga bentuk-bentuk yang lainnya gitu yang menyebabkan distorsi bentuk gitu ya. Nah, ini contoh-contoh berbagai macam hasil dari distorsi bentuk. Nah, kemudian distorsi jarak gitu ya. Nah, tadi masih berlanjut ya. Nah, ini contohnya tadi ada dua. Nah, distorsi jarak ini antara gambaran Afrika sama Rusia gitu ya. Kalau ditulis diukur jaraknya Afrika itu 7.200, kemudian kalau Rusia
6.400 km. Kelihatannya ini harusnya kan lebih panjang Afrika ya, tetapi kenapa kok Rusia yang lebih panjang digambar gitu ya, karena tadi sama, ini dampak dari proyeksi gitu ya. Nah, ini terjadi ya karena jarak ada 2 poin atau 2 titik pada peta ini berbeda ya dari jarak sebenarnya pada sebagai contoh untuk peta proyeksi Mercator gitu aja, jarak antara kutub utara dan juga ekuator ini akan berbeda bentuknya ya. Maka kutub utara dan ekuator muncul lebih besar daripada yang sebenarnya. Nah, ini benarnya ya harusnya lebih besar Afrika gitu ya, karena jaraknya seperti itu. Kemudian penyebabnya ya dari distorsi ini adalah proyeksi peta tidak bisa menampilkan secara akurat gitu ya pada bentuk permukaan yang melengkung gitu ya pada bumi ini ya, yang akan disajikan pada peta datar gitu ya. Sebagai hasilnya ini jarak menjadi distorsi gitu ya. Kemudian maka bentuk permukaan bumi ini tidak bisa ditampilkan secara sempurna gitu ya. Kemudian ada distorsi area itu ya. Nah, ini contoh gambarannya di situ adalah gambaran Indonesia gitu ya. Terjadi karena saat ukuran pada area pada peta ini berbeda dari ukuran sebenarnya ya pada permukaan bumi. Nah, contohnya ini di peta proyeksi Mercator gitu ya, Rusia ini ya muncul tampilannya lebih besar daripada Afrika, tapi sebenarnya gitu ya Afrika ini lebih besar 3 kali dibandingkan Rusia. Jadi gambarannya ya ini Afrika sama Rusia gitu, harusnya memang lebih besar Afrika. Kemudian alasannya ya dari distorsi area ya, peta proyeksi peta ini juga dari stretch ya, penarikan, kemudian kompres ya, penekanan gitu ya pada permukaan bumi dalam berbagai cara gitu ya. Beberapa proyeksi ada seperti proyeksi Gall-Peters gitu ya, menyajikan ukuran yang relatif gitu ya. Tetapi selain itu bentuknya yang terdistorsi ya. Ini contoh gambaran juga ya Indonesia dengan Eropa ya. Jadi sebenarnya kalau Indonesia gambaran dengan Eropa itu sebenarnya Indonesia itu lebih panjang gitu ya dibanding yang ada di Eropa gitu ya. Jadi kalau gambarannya mungkin kalau sekarang dilihat kan lebih besar Eropa, Indonesia kecil gitu ya. Kenapa? Karena tadi bentuknya terdistorsi, area itu juga terdistorsi. Kemudian ada Tissot indikatrix ya untuk orientasinya. Tissot indikatrix adalah konsep yang digunakan dalam kartografi untuk menggambarkan dan mengukur distorsi yang terjadi pada peta 2 dimensi akibat proyeksi peta. Indikatrix ini diciptakan oleh matematikawan Prancis Nicolas Auguste Tissot pada abad ke-19. Konsep ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana sebuah proyeksi peta mengubah ukuran, bentuk, dan orientasi wilayah kecil di permukaan bumi. Nah, ini contoh nanti akan diukur ya distorsinya yang terjadi akibat proyeksi peta gitu ya. Ini contoh gambarannya. Dan di Tissot indikator digambarkan sebagai kumpulan lingkaran kecil yang ditempatkan secara merata di permukaan bumi, kemudian diproyeksikan ke peta. Yang seperti ini ada permukaan bumi, kemudian dibuat lingkaran-lingkaran kecil ya. Setiap lingkaran pada globe merepresentasikan wilayah kecil yang sempurna tanpa distorsi. Karena lingkaran memiliki bentuk ya. Namun ketika lingkaran ini dipindahkan ke peta dasar menggunakan berbagai proyeksi, bentuk, ukuran, dan orientasinya akan berubah sesuai dengan distorsi yang dihasilkan.
Nah, ini contohnya sebenarnya seperti ini butuh besarnya gitu ya, tapi karena di pole atau di kutub ya ekuator ini akan berbeda bentuknya. Harusnya dia lebih kecil, ternyata di sini nampak lebih besar gitu ya. Fungsinya dari t-shirt indicatrix mengukur bentuk atau distorsi sudut atau bentuk jika lingkaran tetap berbentuk lingkaran setelah diproyeksikan. Berarti tidak ada distorsi bentuk atau sudut peta konform jika lingkaran berubah menjadi elips atau bentuk lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebuah wilayah di peta telah mengalami distorsi. Kemudian ada mengukur ukuran distorsi luas. Lingkaran yang membesar atau mengecil menunjukkan adanya distorsi pada ukuran. Misalnya di proyeksi Mercator, lingkaran di dekat kutub akan terlihat membesar, menunjukkan bahwa wilayah di kutub diperbesar secara tidak proporsional. Mengukur arah orientasi jika lingkaran diubah orientasinya atau misalnya berubah miring atau berputar, ini menunjukkan distorsi pada arah atau orientasi wilayah. Contohnya ada proyeksi Mercator. Proyeksi ini t-shirt indicatrix menunjukkan bahwa lingkaran tetap sebagai lingkaran, tetapi ukurannya bertambah besar di dekat kutub, menunjukkan bahwa meskipun peta mempertahankan bentuk, luas wilayah sangat terdistorsi gitu ya. Bentuknya sih masih sama ya, tetapi areanya luasannya tadi akan bertambah. Mana proyeksi adalah Kegel Peters, lingkaran berubah menjadi elips memanjang secara vertikal, menunjukkan bahwa meskipun luas wilayah besar benar ya, atau peta equidistant gitu ya, ini bentuknya akan terdistorsi. Nah, ini contoh bentuknya kalau lingkaran disamakan gitu ya, bentuk polnya dia akan yang bentuknya yang terdistorsi gitu ya. Ini ada short quiz, jadi bagaimana distorsi peta mempengaruhi navigasi ya. Ini akan distorsi di peta juga seharusnya berdampak ya ke navigasi. Dan dapatkah distorsi peta dihilangkan sepenuhnya gitu ya. Nah, ini pertanyaannya seperti itu ya, apakah bisa gitu atau kita milih antar proyeksi tadi gitu ya. Lanjut, faktor apa yang menyebabkan distorsi peta? Nah, ini nanti silakan didiskusi dan dijawab gitu ya. Boleh juga ini nanti dijawab di soal kemarin ya, disatukan satu file itu ya, didiskusikan gitu ya. Silakan didiskusikan satu kelompok gitu ya. Dan kesimpulannya, distorsi peta merupakan konsekuensi alami dari proyeksi permukaan bumi yang melengkung ke permukaan yang datar. Meskipun tidak ada peta yang dapat secara akurat mewakili seluruh bumi tanpa beberapa bentuk distorsi, ada beberapa cara untuk meminimalkan efek distorsi. Memahami berbagai peta dan alasan terjadinya dapat membantu kita memilih proyeksi peta yang tepat dan meminimalkan ketidakakuratan ya dalam navigasi, perencanaan, dan bidang lainnya. Nah, ini ada referensinya, beberapa buku ya. Mungkin itu ya yang materinya yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan mungkin?